Oke, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Nah, untuk di pertemuan terakhir ini kita bakalan ngebahas simple project tentang text classifier ya. Nah, atau klasifikasi teks. Sebenarnya banyak banget sih kalau misalnya kita bicara tentang text classifier atau pengklasifikasian teks ini. Itu contohnya yang udah implementasiin tuh udah banyak banget di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di sini kita bakal coba satu contoh ya. Mungkin next nih. Nah, di sini kalian bisa lihat nih ya, ada beberapa komentar atau kalau untuk ini komen ya. Nah, di sini reviewnya, review. Nah, di sini review ini, nah itu bakal kita klasifikasiin. Dia itu teksnya, reviewnya itu berupa teks positif atau negatif. Nah kalau kalian lihat di sini ya, itu ada label positif 10, terus ada positif 7, negatif 10, dan negatif 5. Di sini ada that was the best movie ever itu teksnya ya. Nah, ini juga teksnya. Jadi apa sih maksudnya nih? Positif 10 that was the best movie ever. Nah, ini tuh maksudnya. Jadi teks ini itu bernilai positif 10. Jadi 10 ini itu kita skalain, kalau teksnya ini itu bagus banget berarti kalau 10. Karena skalanya itu dari 1 sampai 10 contohnya ini ya. Kita buat sebuah klasifikasi teksnya itu bernilai sentimennya 1 sampai 10. Nah, berarti kalau di sini 10 itu berarti nilai paling tinggi kan ya. Nah, di sini untuk teksnya itu positif, berarti anggap aja bahwa teksnya ini baik gitu, positif 10, paling baik. Nah, di sini ada selanjutnya ini positif 7. Nah, berarti dia masih tergolong review yang baik lah gitu, review yang bagus ya. Nilainya 7. Nah, di sini juga ada negatif 10. Nah, berarti ini that was the worst movie ever ini, teks ini berarti mengandung review yang kurang baik. Nah, ini sangat kurang baik, sangat tidak baik ya kalau 10 itu ya. Di sini juga ada 5. Nah, di sini berarti teks ini itu merupakan teks yang kurang baik gitu. Atau menunjukkan bahwa review yang kurang baik. Nah, di sini contohnya ya ada nih. Hey, it was okay. It was okay. Nilainya 2. Nah, ini kita nggak tahu nih, it was okay ini itu termasuk review yang baik atau buruk gitu. Karena di sini cuma ada nilainya 2. Nah, yang kotak ini itu merupakan modelnya. Jadi kurang lebih nanti kayak teksnya ini nanti di tes di modelnya ini. Nah, hasilnya itu outputnya berupa dia itu merupakan kalimat yang review yang positif atau yang negatif gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu nih buat teks klasifikasi yang bakal kita coba. Oke, mungkin next ya. Nah, di sini udah ada nih contoh projectnya dari TensorFlow, udah nyediain untuk teks klasifikasi. Nah, mungkin dijelasin lagi nih. Nah, untuk ini kita projectnya menggunakan collab ya. Jadi dibuka collabnya nanti bisa lewat ini nih. Nah, ini mungkin di copy dulu deh. Bentar. Nah, ini bisa kalian akses ya. Nah, itu. Mungkin nanti linknya agak berbeda ya dari yang ini. Karena diperbarui. Nah, jadi nanti kalian buka itu web yang itu. Nah, nanti webnya ini bakal menuju web TensorFlow. Nah, di situ nanti kalian coba jalankan lewat collab ya, supaya kita buka collabnya. Nah, setelah itu nanti kalau yang belum login dengan atau masuk dengan Google akunnya itu nanti
login terlebih dahulu pakai Google akun masing-masing. Nah, setelah itu nanti kita activate runtime-nya. Nih, di pojok sebelah kanan itu nanti ada hubungkan gitu nih, connect. Nah, kalau misalnya belum, nanti diklik aja connect-nya ntar supaya ke connect. Kalau udah ke connect itu nanti akan muncul seperti ini, RAM dan disk-nya itu kelihatan. Nah, setelah itu baru bisa kita jalanin kodenya. Oke, mungkin langsung aja nih. Bentar ya. Oke, mungkin langsung aja nih. Ini kita buka ya. Kayak gini nih. Kan kita masuk ke webnya ya. Nah, di sini emang agak beda linknya. Nah, nanti akan masuk ke web TensorFlow dengan judul project ini klasifikasi teks dengan ulasan film. Ya, nah, di sini udah ada materi juga. Nah, kalian bisa jalan nih collab. Ya, ini kelas aja deh. Nah, sini udah terbuka ya, udah terhubung collab ya. Nah, kalian yang belum login nanti login dulu di sini nih akun Google-nya. Terus nanti kalau misalnya yang belum terhubung, dihubungkan dulu di sini. Ya. Nah, jadi kita akan mencoba sini ya, with movie review. Nah, langsung aja nih ke kita bakal setup dulu nih, setup import library yang kita butuhkan. Nah, buat yang belum tahu library itu apa, kemarin sudah dijelasin ya, library itu dia kayak sejenis apa namanya library itu untuk ini nih bakal kita gunain di codingan kita gitu. Nah, ini contohnya ini kayak NumPy, TensorFlow, TensorFlow Hub. Nah, itu tuh berisi macam-macam ya dari library itu. Nah, library NumPy ini gunanya untuk operasi matematika nih. Ini bisa digunain buat operasi matematika. NumPy. Nah, terus juga TensorFlow kemarin udah dijelasin ya, banyak juga buat algoritma juga terdapat di situ yang model berbagai macam model juga ada di TensorFlow, di library TensorFlow. Nah, sini nanti kita bakal gunain yang baru nih, TensorFlow Hub. Nah, TensorFlow Hub ini itu library yang yang digunakan untuk memanggil model yang telah dibuat oleh orang lain gitu. Jadi orang lain itu bikin sebuah model nih. Nah, dia itu bisa disimpan atau bisa diupload ke ini nih TensorFlow Hub. Nah, jadi nanti kita bakal gunakan model orang lain dengan menggunakan TensorFlow Hub ini. Terus selanjutnya itu ada TensorFlow dataset. Nah, ini nanti kita gunakan untuk meload datasetnya. TensorFlow dataset. Jadi di TensorFlow juga itu terdapat dataset sendiri. Nah, selanjutnya itu Matplotlib nih. Matplotlib itu library untuk grafik ya atau plot ya. Jadi nanti akan muncul grafik. Kita gunakan untuk memunculkan grafik. Oke, mungkin langsung aja nih. Nah, di sini kita akan print beberapa ini ya. Beberapa variabel nih. Contoh di sini TF version ya. Itu untuk melihat melihat versi dari TensorFlow yang kita gunakan. Terus eager mode itu eager mode ini tuh kalau yang saya tahu ya, nih kita bisa baca nih. Bentar. Nah, jadi untuk eager mode ini dia bernilainya true. Nah, untuk apa sih dia? Dia untuk eksekusi ya. Terutama nanti supaya bisa lebih cepat ya. Nah, terus juga di sini hub version. Nah, hub version ini GPU. Nah, itu ada atau enggak? Kalau misalnya enggak ada, nanti dia bakal ngeprint ini. Nah, langsung aja ini kita run nih. Nah, di sini GPU-nya masih not available nih. Nah, gimana supaya
GPU ini available. Nah, itu ada caranya. Nah, bisa kalian ke runtime nih, bagian runtime. Nah, nanti ubah jenis runtime-nya. Setelah ubah jenis runtime-nya, itu pilih yang GPU nih, akselerator hardware-nya pilih yang GPU. Nah, setelah itu disimpan. Nah, nanti dia bakal ngehubungin lagi. Nah, sini sudah terhubung ya. Jadi memakai GPU. Nah, kalau misal kita GPU di sini bukan ini ya, bukan minyak ya, bukan minyak urut ya, GPU. Nah, jadi ini untuk runtime-nya. Nah, supaya coding kita itu bisa lebih cepat di run. Karena kan kita kan berurusan dengan data, banyak data ya. Jadi perlu yang namanya runtime yang lebih cepat. Nah, di sini download IMDb dataset. Nah, jadi pertama kita download dulu ya dataset yang kita butuhkan dengan cara ini panggil tfds.plot. Nah, ini nama file, nama datasetnya. Nah, itu nanti akan di split atau dibagi menjadi dua, yaitu train dan test. Ya. Sebenarnya ini intinya itu untuk nge-download aja, download datanya. Gitu. Kalau yang belum paham tentang Python atau apa ini, intinya itu aja dulu ngertiin ya. Nah, selanjutnya ini yang bawahnya ini itu nanti dibagi lagi ya dari train data itu jadi train example dan train label. Terus tes data itu tes example dan tes label. Nih S-NumPy itu digunakan untuk membuat datasetnya itu menjadi NumPy array, iterasi NumPy array. Kalau misalnya kalian mau baca-baca lagi, coba baca di dokumentasi NumPy ya. Ini kita masih tunggu datanya karena lumayan banyak ya. Nah, oke, sudah. Jika sudah terdownload, nah selanjutnya kita bakal ngelakuin explore datanya. Di sini kita coba lihat ya untuk banyak datanya. Di sini untuk training entries-nya itu ada 250.000 ya. 25.000 ya, 25.000. Nah, untuk test entry-nya juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat train example-nya itu. Nah, ini contohnya trainnya ya. Array bla 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 bla. Ini kalimat semua nih. Isinya itu kalimat atau review dari ini ya, film ya. Oke, ini. This was an absolutely terrible movie. Dan be lured in by Christopher Walken bla 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 bla. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, jadi dijadiin array. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat, ini kan train example ya. Nah, coba kalau kalian mau lihat test example ini bisa coba kayak gini. Maksudnya titik 210 ini itu supaya dia maksudnya titik 210 ini ya supaya dia itu memunculkan data dari awal sampai ke 10 atau 10 baris pertama. 10 baris pertama. Nah, ini kalau di run lagi, nah ini. Nah, ini untuk yang test data example-nya. Oh, ini train data example. Oke. Nah, selanjutnya ini coba kita lihat labelnya. Label itu yang tadi ya, kalau misalnya di yang tadi itu nih. Nah, ini labelnya nih, positif 10. Nah, ini kita bisa lihat ya, 0, 0, 0, 1 itu maksudnya 0 itu berarti dia negatif, 1 itu berarti dia positif. Nah, kalau misalnya kita lihat nih train label ya, 0 itu nih data pertama berarti nih. Kalau lihat berarti kalimat ini nih dia itu kalimat yang negatif ya. Nah, ini kita bisa lihat juga this was an absolute terrible movie. Udah jelas ya. Nah, itu. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat yang train, yang test bisa
kita kayak gini ya. Test label 10. Nah, ini kalian gunain ini tadi ya, ini dari awal sampai ke 10. Nah, kalau misalnya kalian mau ngeprint 10 data akhir bisa sih pakai dari data ke 10 sampai akhir mungkin ya. Itu bisa pakai ini. Kayak gini nih. Ini tandanya dari data ke 10 itu ngeprint sampai akhir. Tapi kayaknya kebanyakan mending kita sampai 20 aja ya. Nah, kayak gini aja nih. Jadi ini tandanya dia dari data ke 10 sampai 20. Nah, ini hasilnya nih. Berarti dia data ke 10-nya itu negatif, 11 negatif, 12-nya positif ya. Nah, itu kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan mungkin? Boleh ini lewat chat juga nanya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk pre-processingnya juga ya. Jadi sebelum ini nih data yang muncul zaman. Oke. Oke, berarti lanjut aja nih ya. Lanjut ke materi selanjutnya nih, kita buat modelnya itu bakal dijelasin sama Karifan. Oke, lanjutkan. Oke. Ini Sebelumnya gue minta maaf ya kalau gue ngomongnya lag atau gimana gitu. Soalnya lagi hujan juga. Nanti bilang aja ya kalau patah-patah. Nah, jadi sekarang kita masuk ke build model ya. Ya kelihatan kan layarnya? Ya udah. Udah. Jadi di tahap build model ini, kita pertama-tama itu menggunakan transfer learning ya. Jadi kita menggunakan model yang udah dibuat sebelumnya oleh Google yang udah disiapin lah kata-katanya. Nah, fungsi model ini apaan sih? Fungsi model ini adalah untuk kira-kira pre-processing datanya. Jadi kita mau ngubah yang asalnya datanya itu bentuknya kalimat nih, kalimat-kalimat ini, kita akan ubah bentuk datanya menjadi bentuk vektor atau mungkin matriks ya, kalau kelihatan itu. Sekarang kita coba run aja biar kelihatan hasilnya tuh kayak gimana sih. Nah, di sini kita nampilin data dari train example, cuma 3 data pertama aja. Nah, kira-kira gini nih. Jadi yang asalnya bentuknya itu kalimat, sekarang kita ubah nih bentuk kata-kata itu menjadi sebuah angka nih, bentuk metrik. Kalau kalian lihat nih, di sini ada kurung siku ya. Berarti ini data kalimat pertama, lalu ini kalimat kedua, dan ini kalimat ketiga nih. Yang kita ubah. Ini cuma contoh aja, tapi kita terapin hal ini ke seluruh kalimat yang ada. Nah, selanjutnya seperti biasa kita buat model sekuensial ya. Beda yang dengan model sebelumnya, kita tuh di sini menggunakan hub layer yang tadi. Jadi kita ubah semua kalimat tadi ke bentuk metrik nih. Kita tambahin model ini. Model udah tersedia dari Google-nya. Lalu kita atur ya seperti biasa hidden layernya. Di sini 16 neuron dengan activation ReLU. Lalu kita pengen outputnya tuh tunggal ya, satu doang. Jadi antara nanti itu 0K atau 1. Outputnya tunggal. Oke, kita jalankan. Kita juga bisa lihat nih summary atau rangkuman dari modelnya yang kita susun. Oke, next. Sekarang seperti biasa kita compile ya. Saat sudah membangun, kita compile modelnya. Di sini kita pakai optimizer Adam. Untuk close-nya, karena kita prediksi antara 0 atau 1, ya. Jadi kita menggunakan binary cross entropy dengan logits true. Mungkin kemarin masih ada yang bertanya-tanya ya, logits itu apa gitu, masih ngawang gitu di otaknya. Tapi secara sederhana, kalau yang bisa, walaupun gak terlalu mendekati ya, logits itu tuh kayak probabilitas angka itu tuh akan menuju ke negatif atau positif tuh. Dan skalanya tuh kurang lebih ke dari 0 sampai 1. Jadi kalau nilainya kurang dari 5 itu bisa disebut negatif, kalau lebih itu positif. Itu gak ngedekatin ke penjelasan logit yang sebenarnya, cuman ya bisa dianggap kayak gitu aja logit.
Nah, terus di sini juga ada metriknya. Kita menggunakan akurasi ya pengukurannya. Tapi di sini difokusin lagi, diukurin jadi binary accuracy karena bentuknya binary. Dengan threshold 0,0 berarti ini tuh threshold tuh ambang batas. Jadi nilainya nggak mungkin akan kurang dari 0,0 gitu nanti hasil prediksinya. Oke, kita run modelnya, compile. Nah, langkah selanjutnya kita ngebuat sebuah validation data set buat validasinya. Jadi buat mengukur ya apakah model kita tuh bahkan bagus nantinya pengujiannya, apakah overfitting atau underfitting, kita bisa lihat dari validasi set ini. Nah, untuk isi dari validation setnya ini, tadi sebelumnya kita menggunakan ada data trend sama data test ya, yang masing-masing itu isinya 25.000 data. 25.000 data. Nah, untuk validation ini kita menggunakan dari trend data. Nah, di sini kita menggunakan 10.000 data pertama. Ini 10.000 data pertama ya. 10.000 data pertama yang ini. Sampai untuk 10.000 data pertama ini tuh untuk validasinya. Lalu 10.000 data ke sana atau sampai akhir, yang artinya 10.000 data sampai data ke 25.000. Kalau kita hitung berarti ada sekitar 15.000 data digunakan untuk train ya. Jadi 10.000 data untuk validasi dan 15.000 lagi untuk kita latih, kita train. Oke. Nah, selanjutnya kita train modelnya. Menggunakan model .fit ya. Kita menggunakan partial datanya dan juga untuk validasinya itu dari data yang kita bagi tadi. Di sini kita evoke 40, melakukan 40 iterasi ya, tapi karena kalau 40 kelamaan gitu ya, ini cuma buat contoh aja gitu ya, cuma buat praktek doang, jadi kita atur 5 aja deh supaya gak kelamaan. Walaupun akurasinya nanti bakal buruk ya, gak akan bagus gitu, karena iterasi cuma dilakukan 5 kali. Tapi nanti kalian bisa coba-coba ya, evoke-nya diatur lagi lebih banyak. Soalnya kalau 40 bakal makan waktu lama banget nih. Dan juga kita atur batch size-nya 512, yang artinya 15.000 data yang tadi kita train. Nah, di sini tuh kita bagi per batch. Jadi satu batch-nya itu isinya 512 data. Kurang lebih kalau 15.000 data train dibagi 512, kita dapat 30 batch. 30 batch kumpulan data. Dan di sini ada verbose 1 ya. Nah, verbose ini bisa kalian atur antara 1 sama 2. Kalau verbose-nya 1, bentar deh, kita tunjukin aja hasilnya, biar lebih jelas. Nah, jadi kalau kita atur verbose-nya 1, nanti di sini tuh ada progresnya nih. Progresnya bakal kelihatan nih, kayak loading-nya gitu. Kalau kita atur verbose-nya 2, maka proses loading ini tuh bakal ngilang. Ya, buat kalian lihat lah perbedaannya. Sebentar nih, masih running. Nah, tuh. Kalau verbose-nya 2, nanti progresnya bakal hilang, progress bar-nya. Kurang lebih kayak gitu, dari verbose sini. Di sini kita lihat ya antara perbedaan akurasi dan validasi akurasinya lumayan, bukan lumayan lagi sih, tinggi banget ya perbedaannya. Nah, berarti model yang kita buat tuh nggak bagus gitu, overfitting juga nih. Jadi ini cuma model ya ngasal ya, model acak yang kita buat. Nanti kalian bisa perbaiki lagi modelnya supaya lebih bagus lagi gimana. Entah itu menambahkan evoke-nya, atau nanti itu membagi datanya supaya trend datanya lebih banyak gitu. Itu nanti diserahin ke kalian di tugas akhir. Lalu kita evaluate modelnya. Kita evaluasi modelnya itu dengan data yang tes tadi, yang isinya 25.000 data. Kalau secara proporsi, kita tahu ya bahwa itu gak seimbang ya. Data train aja cuma 15.000, tesnya lebih banyak bahkan sampai 25.000. Nah, mungkin itu juga mempengaruhi modelnya nih. Kenapa bisa buruk? Bisa lihat juga ya, di sini loss-nya tinggi banget nih, 35%. Walaupun akurasinya lumayan mendingan sih, 85%. Tapi tetap aja nih, loss ini jadi satu perhitungan juga buat kita. Kalau bisa kita pengen loss-nya sampai 0,0 lah ya, supaya gak terlalu bagus itu, gak terlalu jelek lah modelnya.
Nah, setelah kita evaluate, kita juga bisa lihat bentuk dari hasil ini, iterasinya dalam bentuk grafik. Di sini keringannya ya. Nah, karena 5, jadi grafiknya agak jelek ya. Tapi ya kira-kira gini bentuk grafiknya. Di sini kelihatan banget ya, untuk close-nya jauh banget tuh antara training dan validasinya. Perbedaannya sangat jauh banget, berarti model kita tuh emang jelek gitu. Emang ya modelnya juga kurang baik, tadi evoke-nya cuma 5 doang, 5 kali iterasi. Dianggap modelnya bisa buruk lah anggapannya. Lalu kita juga bisa lihat hasil dari pengukuran akurasinya. Di sini juga bisa kita lihat ya, untuk training akurasinya tinggi banget, tapi untuk validasinya ini rendah banget nih. Sampai gak ada perubahan sama sekali nih yang berarti. Karena model kita yang emang cukup jelek sih, kalau bisa sebut gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu nih, teman-teman, materi kita di kelas kali ini. Cukup singkat ya, karena emang kita tuh rencananya cuma ya simple aja gitu. Buat teks klasifikasi ini kita jelasin materi simple aja. Gak terlalu advance juga, supaya mudah dicerna. Sampai sini ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Oh iya deh, tambahan deh. Kalau teman-teman misal pengen predik ya, atau pengen tahu hasil dari modelnya, teman-teman tinggal tulisin aja. Kita pakai modelnya, terus kita pakai modelnya itu buat ngeprediksi hasilnya. Nah, apa yang mau kita prediksi? Tadi itu data yang kita prediksi adalah teksnya. Jadi di sini variable text example. Kalau salah, nanti kita lihat lagi variable apa namanya. Di sini kita coba lihat prediksi untuk 10 data aja, 10 data pertama. Oke, text examples, ya oke, sorry. Bukan teks ya, tapi tes. Gitu. Nah, ini dia hasil prediksi dari tes pertama. Jadi ada yang positif, ada juga yang negatif ya. Bisa kelihatan jelas di sini. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain untuk kelas hari ini? Teman-teman juga pada ngerti paling ya. Soalnya kita udah biasa banget nih di kelas apa tuh, Explore ML ini tuh. Kayak ngebangun model, terus compile ya modelnya, terus kita testing modelnya ya, kita latih sama testing. Ya kurang lebih TensorFlow emang gitu sih alurnya teman-teman. Ya kurang nggak lebih. Jadi kita mulai dari ambil dataset, pre-processing datanya ya, sambil ekspor datanya, terus kita buat modelnya, buat model data itu. Ya, setelah buat model kita latih dan kita uji. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan modelnya buat memprediksi hasilnya. Kurang lebih itu sih alurnya buat TensorFlow ini. Oke, karena gak ada yang mau bertanya nih. Jadi gimana nih, Troh? Buat selanjutnya. Oke, gimana nih? Beneran nih gak ada yang mau nanya nih? Apa udah paham semua nih? Atau bingung nih? Aduh, mau nanya apa? Bingung nih. Gak apa-apa, tanya aja. Kalau emang yang emang belum paham banget gitu, maksudnya ini model apaan, model buat apa, dasar-dasar banget juga nggak apa-apa. Karena di sini kita belajar bareng-bareng ya, sama-sama belajar dari dasar juga. Dan ini nggak terlalu susah lah, masih belum terlalu susah lah ya untuk dipelajari gitu. Jadi masih bisa nanya nih buat yang belum tahu apa-apa atau mungkin mau nanya tentang Python atau apa itu bebas sih. Mungkin kita sharing-sharing dulu aja ya sebelum penutupan ya. Boleh nggak nih? Soalnya masih pagi banget nih ya, gitu kan. Iya, soalnya masih banyak nih waktunya nih. Boleh nih, kita sharing-sharing nih sekarang nih. Mungkin kayak mau nanyain tentang apa namanya ML kayak gimana lagi gitu kan dari awal sampai akhir, atau
mau nanya ini TensorFlow apa gitu yang bisa digunain lagi itu boleh gitu. Nah, kita sharing-sharing aja. Dan apa namanya? Boleh juga kalau misalnya emang mau kayak apa nilai kita nih sebagai speaker. Nah, itu boleh banget nih. Bang, mungkin kayaknya kurang jelas nih nyampeinnya atau apa itu boleh. Bisa. Kalau dataset ya melalui link kita ada berapa ya? Berapa opsi ya? Hmm, bisa sih. Jadi kalau link tuh jadi intinya dataset yang kita simpan di Google Colab ini bakal tersimpan secara permanen. Karena kalau kita run code-nya, otomatis si Colab ini bakal ngambil data dari link tersebut. Tapi kalau kita ya kalau kita ngupload data set ya gitu ya, gak dari link gitu ngambilnya. Ya udah kita di sini aja, tinggal klik kanan di sini nih, atau bisa juga ini nih, klik ini. Nah, nanti kalian bakal kebuka nih ke penyimpanan kalian, device kalian. Kalian tinggal pilih aja dataset dari device kalian buat dimasukin ke sini. Misal, gimana ya? Gue punya dataset ya yang bentuknya CSV. Contoh soal, coba, wait. Aduh, sorry teman-teman DC. Sinyal Lagi lagi hujan, lagi hujan. ini nih. Iya, lagi hujan bener banget. Lagi hujan di sini jadi gitu sinyalnya ya. Kurang bagus nih. Ada yang nanya nih, Van? Atau belum? Iya, ada yang nanya sih tentang cara Apa upload tuh? dataset selain dari link Oh, yang ambilnya. Oke, oke. Boleh tuh, boleh dipraktekin tuh. Ya, punya sih datasetnya, cuman privasi semua. Ada yang punya itu gak? Prof, Oh, ada ada nih, bisa. gua ada nih, gua ada. Gua Gak ada. ada. Udah aja. Oke. Bentar ya. Share screen dulu. Bentar kita coba buka yang ini aja deh. Nah, ini ya. Udah dari collab yang ini aja deh. Kalau masukin atau upload dari collab langsung sama mengambil dari drive itu runtime ya, terutama kalau saya gambar gitu. Oh iya, gini jadinya. Kalau kalian udah run gitu ya datasetnya, udah atau bisa disebut udah ke eksekusi lah dataset itu. Jadi ya sebenarnya runtime-nya itu pengaruh cepat atau enggaknya itu tergantung eksekusi datasetnya aja. Kalau selebihnya itu nanti untuk proses selanjutnya ya itu udah tersimpan. Jadinya langsung udah kebaca lah isinya tuh. Jadi gak usah Oh, proses di ulang sini lagi deh. ke codingan sebelumnya. Bentar ya. Jadi sama aja sih. Yang bedanya cuman ya itu doang. Yang pas nge-load datanya doang. Ini udah ada pandas belum ya? Oh, belum ada. Mungkin ini aja kali ya. Kita bikin file baru aja kali ya. Oke. Bukan notebook. Notebook baru. Nah, jadi biasanya kalau untuk kalau kita punya dataset ya, datasetnya itu berupa file CSV, itu biasanya bisa kita taruh di drive tadi bener ya, taruh di drive atau kita upload ke sini nih. Bedanya ini aja sih, kalau kita upload ke sini itu datanya bakal hilang. Karena apa? Karena sementara aja. Nih, kalau misalnya kita coba ya, sini, nah ini aja nih. Ini file CSV ya. Ini di upload sini. Ini juga sebenarnya udah ada ya file-file CSV yang lain, cuman kita coba pakai yang ini kita taruh sini aja nih, taruh sampel data, bisa nggak? Nah, bisa. Nah, cara makainya gimana? Pertama itu kita coba pakai import pandas. Kalau misalnya kalian mau nyoba ya, pakai pandas,
SPD. Nah, ini udah ada nih. Setelah import pandas, itu cukup panggil aja sih datasetnya kayak gini. Bentar. Kita buat variabel dataset ya, dengan pd dot read csv. Sini juga ada Excel ya, semacamnya. Nah, di sini itu direktorinya nih. Directory dari file yang kalian ini. Coba ya, kalau misalnya di sini itu berarti sampel data kali ya. Sampel data underscore. Nah, nama filenya nih. Full consumption CO2 .csv csv. Nah, ini ya. Coba dijalanin. Ada nggak? Salin jalur Oh, aja. direktorinya ya. Ambil PT mana? Oh, ini nih, salin jalur ya. Biar lebih. Bentar. Oh, ini aja nih, bentar. Salin jalur. Nah, bisa kayak gitu ya. Bentar. Nah, ternyata ada di konten. Nah, ini udah ya. Kalau misalnya kita coba nih print apa sih yang intinya di situ ya. Itu bisa pakai dataset. Nah, kita pakai head aja nih. Function head ini tuh untuk ngeprint 5 data teratas. Nah, ini kayak gini kurang lebih. Oke. Nah, ini cara buat yang kita langsung upload di sini. Kalau misalnya untuk ke drive itu kita harus kaitin dulu apa namanya? Ke drive kita. Taruh sebentar. Kayaknya ada deh. Bentar ya. Ini agak ini nih. Mana ya? Mana ya? Data 20 bukan ya? Bukan. Ada library-nya namanya drive.mon. Apa? Ya, jadi mau drive. Ya, mon drive ya. Aduh, lupa lagi. Ya. Ini ya. Nah, ini kalian pertama harus pastiin dataset kalian udah ada di drive-nya ya, di drive kalian masing-masing gitu. Jadi bisa upload dulu ke drive. Nah, ini nih bisa nih. Bentar. Ini ya. Nah, ini nih. Sebentar. Nah, ini. Kita langsung praktek aja. Kalau yang udah sering pasti udah tahu sih. Nah, ini. Mungkin ini buat tambahan aja nih buat kalian nih. Bentar, aduh, mana ya? Nah, ini. Di ini untuk ngetautin. Nah, jadi caranya nih nanti bakal muncul ini pas di run nih. Nah, enter your authorization code. Nah, ini dapatnya dari kalian klik dulu nih link yang ada di sini. Nah, nanti kalian pilih akun mana yang mau dikaitkan gitu ya. Contohnya ini akun yang ini, login gitu ya. Nah, nanti salin kode ini nih. Nah, ini kode autorisasinya yang terbaru ke sini. Kalian paste Nah, kalau aja sih. Nah, di paste ke sini. Nah, ini udah terhubung ya. Nah, kalau misalnya kita refresh, nah nih udah ada nih di drive. Nah, di sini my drive apa namanya? Ininya ya, drive isi drive dari yang kita punya. Gitu di sini nih. Bisa juga dari GitHub kalau kalian tahu. Mau di Praga atau enggak?
GitHub. Boleh, boleh. Jadi banyak kayak caranya ya. Bentar. Ada yang nanya nih, Bang, kalau masukin atau upload dataset ke collab langsung sama ambil dari itu bakal ngaruh kecepatan runtime nggak, Bang? Pertama kalau datasetnya Udah tadi ya. gambar-gambar gitu, Bang. Oh, udah ya tadi. Oke, oke. Ya kurang lebih gitu sih. Sama. Ya. Dataset kita Bang, cari. dataset itu cari atau bikin. Oh, nah, Kalau data dataset itu cari atau bikin biasanya kita itu nyari. Kenapa? eh, Karena udah banyak juga ya apa namanya? Institusi yang nyediain juga kayak Kaggle, terus TensorFlow tadi juga ada tuh TensorFlow dataset. Itu sebenarnya banyak ya. Supaya apa? Supaya kita nggak nyari-nyari data satu lagi nih. Nah cuman nggak memungkinkan kalau misalnya kita mau bikin data sendiri gitu. Nah kalau misalnya kalian lihat juga ini file yang ini nih, ini bisa kita lihat ya dalamnya kayak gimana nih. Biar kalian tahu juga nih. Itu bisa juga. kalian buat sendiri ya. Tuh. Ya, bisa kok. Jadi ada beberapa tipe data yang bisa diakses ya, kayak XML, terus JSON, ada Excel, ada CSV, ada banyak sih. Itu tipe datanya yang bisa kalian akses ini. Ya betul. Nih tadi kalian kalau misalnya bisa lihat di sini read-nya itu banyak ya. Aduh, baru kebuka nih. Nah, read-nya banyak ya tadi. Ada read Kontrol spasi Excel aja. juga ada tuh. Nah tuh banyak tuh ya. Ada SQL query. Ini bisa macam-macam Ada sih. HTML, PDF. Mm-mm. Nah ini datanya kayak gini nih. Nah kalau misalnya emang kalian mau buat manual gitu ya dari kuesioner atau apa itu bisa sih kayak gitu. Kayak gini. Nanti data yang contoh biasanya kan kalau kuesioner gitu bisa diekspor jadi file CSV juga ya. Nah itu bisa bisa kalian gunain juga tuh buat apa namanya kayak Model yang kalian pengen buat gitu. Oke. Nah, tadi dari GitHub nih, coba nih, Karipan. Oke, dari GitHub ya. Jadi kalau dari GitHub ya, kita cuma, ini ada beberapa dataset yang pernah gue pakai dulu. Udah kelihatan belum? Layar. Udah. Nah, jadi kita klik aja ini datasetnya. Ini dataset CSV ya. Kita pilih raw mentahannya. Di sini kita copy aja linknya. Link GitHub di sini. Jadi intinya kita pakai link juga sih buat itu. Nah, kayak fitur tadi kita pakai Pandas buat membuka dataset. Di sini kita langsung aja. Karena tadi bentuknya CSV, kita pakai CSV panggilnya. Dan kita paste link yang tadi dari raw GitHub. Nah itu. Ini namanya banget. Nah, yaudah, tinggal kita run, nanti kita baca. Ini agak lama sih. Nah, tuh, udah kebaca nih filenya. Kurang lebih kayak gitu kalau dari GitHub. Kita juga bisa ngambil dataset dari web-web open source kayak apa ya? Misal Kaggle, ada yang juga apa ya namanya tuh? Kayak data.go.id kalau salah. Data.go.id. Bentar deh. Datago. Data.go ya. Gue lupa itu ya. Ya, jadi kayak dari ini nih, dari kota-kota gitu. Data Indonesia juga bisa nih. Data.go.id. Kalian bisa ambil dataset dari sini juga nih, nyari-nyari. Tapi biasanya kalau kalian ambil dari dataset pemerintah kayak gini tuh datanya nggak terstruktur. Jadi kayak masih bukan data-data yang penting gitu yang bisa kalian olah. Biasanya kalau emang ada kaitannya sama privasi ya kalau data pemerintah tuh. Jadi wajar aja lah kalau data yang kalian dapat dari sini tuh agak kurang pas gitu ya buat kalian olah gitu. Kalian bisa juga nih dapat dari Kaggle open source. Nah kalau dari Kaggle ini biasanya dia nyediain data set buat kompetisi juga nih. Jadi emang dataset yang khusus dirancang buat kalian lomba atau apa. Terus juga ada berbagai macam tipe data ya yang bisa kalian olah gitu dengan data science atau machine learning.
Sini kalian bisa cari aja nih tipe data yang mau kalian olah. Misalnya kalian pengen belajar regresi linear di sini. Regresi. Nah, di sini ada nih dataset yang bisa kalian pakai buat latihan regresi itu. Atau kalian juga image processing ya, TensorFlow atau apa gitu. Nah, di sini ada berbagai nih, tuh data-datanya yang kita pakai buat TensorFlow. Kalian tinggal klik aja salah satunya di sini. Nanti kalian download nih datanya, datasetnya. Ya karena ini gambar ya wajar aja 111 MB ukurannya. Tuh nanti ada Iya, data biasanya datanya gede-gede ya. Tuh isinya gambar doang nih. Karena ribuan. Oke, gimana nih? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kita sharing-sharing aja nih. Sebelum penutupan ya. Nah, oh iya, buat project jangan lupa ya. Itu diselesain yang kemarin juga. Mungkin kita kasih datanya sampai kapan nih, Pak? Seminggu kali ya, Jumat lagi. Sampai Jumat lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, masih walaupun kelasnya udah selesai, tapi masih harus ada yang kalian kerjain ya buat projectnya. Dan projectnya itu nanti juga bagian dari penilaian kalian nih untuk dapat sertifikat completion-nya. Itu. Jadi tolong dikerjain juga ya teman-teman ya. Dan untuk yang terakhir ini projectnya itu mungkin kalau kalian mau ubah-ubah boleh. Atau mau salin juga boleh. Tapi kalau bisa sih diubah-ubah ya. Udah yang kalian coba-coba jangan langsung salin aja gitu. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Buat belajar machine learning enaknya gimana bang sistemnya? Oke, Ripan dulu apa gue dulu nih? Bebas sih. Ya, jadi sebenarnya machine learning itu nyambung kemana-mana ya. Kalau pengalaman sendiri nih, jadi pertama itu minatnya lebih ke data science sih. Cuman waktu itu ternyata data science itu nyambung juga nih ke machine learning. Jadi sebenarnya machine learning ini bakal guna di mana-mana gitu. Nah, juga apa ya? Kalau buat belajar kayak gitu, pertama nyari sumbernya dulu sih. Sumber belajarnya mau dari mana gitu. Kalau dulu itu pas semester 1 itu masih belum ini semester 3-an ya, semester 3-an itu coba-coba cari course gratis gitu tentang machine learning. Nah, itu banyak sih course-course gratis kayak gitu. Nah, kalau bisa selesaiin sampai akhir. Nah, jangan ngambil satu course aja kalau bisa. Itu kalau bisa ya. Itu cari course-course lain. Jadi setelah satu course selesai, itu lanjut. Nah, sebenarnya paling enak sih kalian itu coba nyari pet ya, pet machine learning. Nah, di situ kalau misalnya udah ada pet machine learning itu jelas gitu. Belajar pertama itu tentang apa gitu. Untuk khusus machine learningnya aja. Nah, gitu. Dan yang paling basic sih intinya kalian paham ini ya, paham Python ya. Kalau udah paham Python itu wah udah enak sih untuk belajar machine learning ini gitu. Karena machine learning yang paling umum itu ya gunain bahasa Python gitu. Nah, ini ada nih salah satu contoh ini ya. Ya, salah satu web kursus yang lagi gue ikutin juga nih sekarang. Sepada ya? Sepada. Nah, ini ada nih. Kalian bisa belajar data science. Nanti kalau ada kursus baru bisa kalian ikutin juga nih. Sering-sering lihat aja di sini. Ya, betul. Gratis itu. Iya, gratis. Ada gratis, ada bayar juga sih sebenarnya. Tergantung info yang kalian dapat aja. Iya. Kalau emang mau worth it banget, itu pasti bayar ya. Yang bayar ya. Yang bayar lebih worth it sih pasti. Iya, lebih worth it. Apa nih ya? Oh, cara nentuin jumlah epoch gimana bang? Perkiraan aja atau ada hitungannya? Sebenarnya untuk epoch itu sendiri bisa dicoba-coba, tapi
secara khusus secara ini itu sebenarnya bisa kalian hitung juga gitu. Jadi itu epoch itu tergantung dari jumlah data sama batch size-nya ya. Batch size. Nah, itu nyambung ke batch size-nya itu. Kalau kalian apa namanya? Jadi epoch itu kan apa ya? Iya, iterasi kalian ngirim gambarnya ya. Nah, kalau batch size itu kayak ibarat kayak kantong gitu. Satu kantong tuh mau diisi sama berapa gambar gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi bisa kalian hitung aja kayak contohnya mau punya 1000 data. Terus mau dibagi jadi 20 kantong. Nah, berarti kan 20 kantong ini kalau mau cepet dikirim bisa 5 kali kan ya. Jadi 5 kali 20 tuh jadi 100. Nah, 5 kali ngirimnya ini disebut epoch kayak gitu. gitu sih ya. Terus kayak kalian nih mau contoh lagi kayak mau jadi 10 kantong aja berarti kan karena kalian punya apa namanya 10 kantong terus biar jadi 1000 gitu ya. Tadi berarti salah ya. Jadi 1000 berarti 10 kali 100 ya. Kalau buat 1000 ya. Nah, berarti 100 kali ngirim gitu. Kalau misalnya batch size-nya 10 kayak gitu lah kurang lebih. Jadi intinya batch size itu kayak kantong yang mau ngirimnya, terus kalau misalnya epoch itu mau dikirim berapa kali, kurang lebih kayak gitu. Gitu sih. Kayak satu lagi Jadi tambah kira-kira hitung-hitung juga sih. Nah, boleh tuh, boleh tambahin. bukan dari Evox sih sebenarnya. Tapi benar kata Victor tadi bisa dihitung. Itu cuma hitungan kasar aja ya buat patokan kalian buat Evox. Tapi sebenarnya itu bisa kalian coba-coba juga sih kalau untuk iterasi itu. Tergantung apakah hasil akurasinya itu udah stabil atau enggak gitu. Jadi ya coba-coba juga bisa sih sebenarnya. Nah, terus yang kalau kalian mau belajar dari awal gitu ya tentang Python, tentang data science, langsung ke machine learning atau sampai deep learning ya, kita bahas TensorFlow ini, gue punya saran sih ya. Sebenarnya kalau kalian belajar di kursus kayak gitu, usahain kursusnya tuh gak ketinggalan gitu. Materinya tuh selalu update. Dengan tanda kutip ya. Soalnya kalau materinya itu gak di-update sama web kursus itu atau web kursusnya udah terlampau lama gitu ya. Gue gak mau nyebutin kursusnya yang mana gitu. Tapi nanti kalian bakal ketinggalan juga hal-hal baru yang bisa kalian pelajari di data science atau di machine learning ini. Jadi ya gue saranin mending tempat kursus yang emang masih fresh gitu ya, masih baru. Tapi dari baru juga terkenal juga kualitasnya. Gak baru, cuma asal-asalan doang sih materi. Ya, betul banget nih. Nah, kalau kalian mau nyari juga ya, itu biasanya di coding nih, di coding lagi gempar-gemparnya nih. Biasanya ngasih course-course gratis. Nah, itu juga biasanya ada tuh kayak belajar dasar machine learning. Nah, itu ada path machine learning-nya tuh. Nah, di situ worth it sih. Kalian bisa ikutin. Tapi nanti tunggu buka. Biasanya dibukanya itu agak lama sih. Nah, kalian tunggu aja tuh. Nanti bisa di-share deh buat kalau misalnya emang udah ada lagi kayak gitu-gitu. Itu. Nah, gimana? Ada lagi nggak nih mau nanya-nanya nih? Boleh nih. Ini project masih banyak nih yang belum nih. Aduh. Aduh. Ayo diselesain ya. Itu project 1, 2 juga nggak apa-apa yang belum itu masih bisa ngisi sampai Jumat besok ya. Jumat besok deadline-nya. Ini buat penilaian kalian nih untuk bisa dapat sertifikat completion atau enggak. Dan juga sama kehadiran ya. Gitu. Bakal ditambahin buat kehadiran juga. Sama dari gue tambah lagi deh buat belajar ya. Yang paling worth Nah, itu berarti. deh, yang paling bagus gitu. Menurut gue kalau belajar itu. Kalian ikut sebuah kompetisi. Kompetisi kayak gitu yang dadain. Bisa dari Shopee, bisa dari BRI. Biasanya banyak banget tuh terkait data kompetisinya. Nah, di dalam kompetisi itu, kalau kalian daftar, dilihat di jadwalnya, mereka juga nanti bakal ada ngadain sebuah workshop itu yang buat ngelatih kalian terkait soal yang akan yang akan dilaksanakan di kompetisi itu. Jadi workshop itu yang di dalam kompetisi itu bakal berguna banget deh buat kalian.
Soalnya materinya juga emang benar-benar fresh gitu ya buat kondisi dunia saat ini gitu. Cara mengolah data untuk kondisi ya pekerjaan langsung di dunia nyata. Ya. Jadi itu sih saran gue. Kalian coba ikutin aja kompetisi. Mau itu kompetisi apa gitu ya. Coba aja ikutin. Nanti kalian walaupun gak ngerti juga coba aja pelajarin, ikutin workshopnya, dan ikutin juga tuh lombanya. Ya kalau gak menang gak apa-apa. Yang penting kalian kan dapat pengalaman juga sama dapat materi gitu dan pembelajaran yang berharga. Tapi kalau menang ya syukur kan, dapat hadiah sama itu juga. Iya betul banget nih, emang langsung langsung praktik lombanya ya. Kalau mau langsung ya belajar ya. Betul betul. Oke, mungkin mungkin dari kalian mungkin Udah ada yang lebih expert juga dari kita mungkin ya. Nah, itu bisa share-share juga nih di grup Explore ML. Dan grupnya nggak selesai sampai saat kelas ini aja ya. Grupnya itu nanti bakal seterusnya nih, karena nanti bakal ada program lain yang bakal kita lanjutin nih. Khususnya buat ini ya, buat machine learning developer, machine learning role ya, role yang megang machine learning ya. Nah, jadi stay tune terus nih. Dan mungkin cukup kali ya untuk ininya. Nah, boleh nih, mau nanya nih ya. Kan kalian udah sering nanya nih ke kita. Mungkin boleh nanya kali ya ke kalian. Saya tunjuk dulu nih satu orang cewek cowok ya. Siapa yang sering masuk ya? Sigit kali ya, Sigit. Boleh nih Sigit. On mic dong. Halo Bang. Halo Sigit. Boleh on cam nggak? On cam nggak? Ada apa nih Bang? Boleh ya, on camnya dulu. Iya, oke. Biar kenal nih semuanya nih sama Sigit. Iya. Asik. Oke, mantap nih. Halo. Oke. Mau nanya aja sih, kesan-pesan ngikut ini apa kelas Explore ML ini gimana? Selama mengikuti Explore ML. Boleh nih. Deg-degan gini ya. Aduh. Oh ya, oke. Gimana? Pesan-pesan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih kalian. Pertama terima kasih buat GDSC terutama core tim dari machine learning karena udah menyediakan course lebih kayak course di machine learning ini, karena terutama buat saya juga masih baru gitu. Baru mengenal machine learning. Jadi bisa belajar banyak di sini, terus bisa ketemu teman-teman yang lain juga. Terus sama jujur sih gue nggak expect sih bakal lumayan seru juga lah. Jujur biasanya kan kalau misalnya ikut course cuma kayak satu arah aja gitu antara pengajar sama kita sebagai yang belajarnya. Cuma ternyata kan dari awal udah banyak kayak nge-breakout rooms tuh yang kayak kerja sama tim gitu, ngerjain ya kayak gitu sih. Gue kira bakal satu arah, ternyata enggak juga, banyak ada kerja kelompok juga kemarin kan. Jadi menurut gue keren lah gitu di GDSC yang ini. Terus jadi ya itu aja sih paling, sama semoga buat di GDSC ke depannya bakal lebih keren lagi, sama ada kelas-kelas selanjutnya juga bisa lancar gitu ya. Oke, amin. Mantap banget nih Git. Selain ML ngikut apa lagi Git? Sama web sih sebenarnya sekarang. Oke. Udah siap nih buat yang web? Waduh, insya Allah lah. Insya Allah. Masih lama kan ya. Bulan Februari. Iya. Nah, oke, mantap nih. Sekarang yang cewek kali ya. Kan cowok udah nih. Thank you banget nih Sigit. Oh iya. Thank you juga nih ya buat Bang Fitra sama Bang Ripan nih terutama yang udah ngajarin. Mantap banget Sigit emang nih. Dari yang ceweknya pilih dong Pan. Siapa nih Pan? Gue nih. Siapa ya yang paling rajin ya? Asyifa kayaknya deh kalau dari itu. Asyifa, boleh nih Asyifa nih. Kio, aduh. Lead. Abis ini ngomong nih lead nih. Lu lagi berisik banget sebenarnya nih guys semua tadi. Ya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Hai guys. Oke, Sipa gimana nih kesan pesannya? Lagi rame tuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kesan-pesannya, oh ya pertama juga makasih nih buat GDSC yang udah ngeselenggarain acara kayak lebih ke course gitu ya. Terus sama buat speakernya juga, Fitro sama Rifan yang udah ngejelasin tiap kali pertemuan. Terus kesan-pesan sebenarnya ya seru juga sih. Gue ikut course ini tuh kayak lumayan banyak interaksi gitu, kayak bener kayak yang disebut Sigi tadi, kayak ada break rooms gitu-gitu kan. Terus kayak banyak banyak bahan yang bisa kita coba-coba gitu buat sendiri, kayak yang kemarin kan source code-nya dibagi juga kan, jadi kayak kita bisa explore sendiri, baca-baca lagi gitu. Udah sih mungkin itu aja, kayak seru. Makasih guys. Oke, mantap banget nih Sipa nih. Thank you juga Sipa. Yo. Asik, mantap nih. Oke, mungkin sebelum ditutup nih ada wejangan dari lead kita nih. Boleh nih lead. Halo lead. Pak Fahri. Nggak ada sih, gue mengucapin makasih aja nih buat teman-teman yang udah ikutin dari awal Explore ML minggu pertama, dari beginner ke intermediate, dari masih awal-awal yang tadinya rame, lama-lamanya segitu-gitu aja orang-orangnya. Kelihatan lah maksudnya orang-orangnya yang memang pengen ngikutin, pengen belajar gitu. Berarti kan memang kalian punya niat gitu. Kalian dipilih gitu buat dikasih niat sama Allah buat ngikutin kelas ini dari awal sampai akhir. Gue berharap sih memang kelas ini nggak sampai kalian sampai bidang expert gitu, ataupun sampai kalian bener-bener jago banget gitu di bidang machine learning, karena memang kan target kita itu kan dari yang belum bisa ke kenal terus bisa gitu loh. Jadi mungkin setelah ini kalian bisa coba explore sendiri, cari bahan buat kulik-kulik lagi gitu ke bidang yang kalian minatin. Jadi kedepannya sih gue berharap ilmu yang udah diajarin di sini gitu bisa kepake gitu nanti buat bisa bermanfaat gitu buat kalian, entah kalian di bidang machine learning pas kerja nanti ataupun nanti di project-project tugas misalnya. Jadi kan memang GDSC ini kan Google Developer Student Club itu kan buat mengenalkan Google teknologi gitu ya ke kalian gitu, ke mahasiswa. Salah satunya tadi TensorFlow yang ada di bidang machine learning. Terus makanya juga pakai di Google Colab. Nah, TensorFlow itu luas banget gitu kalau mau dieksplor lagi. Yang pasti nggak bakal ada habisnya gitu, karena kan yang tadi dibilang itu pasti update terus gitu Kak. Jadi bakalan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman gitu. Nah, jadi gue berharap jangan berhenti sampai di sini. Cari lagi tempat-tempat buat kalian belajar, buat explore lagi skill-skill kalian, biar kalian tuh nanti bisa jadi makin jago dan kedepannya mungkin nanti bisa jadi orang hebat gitu. Entah bisa jadi core team di GDSC periode berikutnya, entah nanti bisa jadi speaker juga kan buat teman-teman member di periode berikutnya. Yang pasti gue berharap jangan sampai kalian jadi member di sini terus udah gitu ntar nggak mau lagi gitu ke depannya buat ikutin, cuman ikut aja gitu mau ikut kelasnya. Jadi gue berharap ntar ke depannya periode berikutnya gitu kalian bisa juga nih berpartisipasi di GDSC, entah jadi core team di bidang machine learning. Jadi kalian juga bisa ngasih manfaat ilmu gitu. Kalian kan sebaik-baik manusia itu kan orang yang bisa memberi manfaat ke orang lain gitu kan. Nah, kalian udah dikasih ilmu nih, ya, yang memberi ilmunya ini ngasih manfaat ke kalian. Nah, ntar kalian biar dapat manfaatnya itu, biar dapat pahala jariahnya itu ya kalian berbagi ilmu lagi ke orang yang belum tahu. Karena kan nanti kan pasti kedepannya membernya bakal baru lagi, pasti bakal beda lagi. Periodenya kalian sama periode berikutnya nanti bakal beda lagi gitu kan ke depannya. Jadi intinya bisa mungkin ilmu yang ada di sini jangan disia-siain gitu, bisa mungkin dipakai buat nanti kalian ke depannya gitu. Udah situ aja. Dan dijagalah kompakannya juga satu sama lain. Kalian tuh mungkin pasti gue yakin di sini masih ada yang belum kenal banget ya satu sama lain, tapi kalian padahal di sini sekelas gitu. Sama aja kalian lu satu kelas tapi lu nggak kenal teman sebangku lu sendiri siapa gitu. Nah, karena kan nggak semuanya di sini kan satu jurusan atau satu kelas gitu. Mungkin lebih diakrabin lagi kali. Siapa tahu nanti kan ketika kalian nanti udah di kerja gitu, udah lulus dari kuliah, kalian ketemu nih satu tim. Dulu kita satu Explore ML loh, tapi kalian sendiri nggak nyadar gitu kan. Nanti pas offline lead. Pas offline kan ketemu nih.
Nah, nanti maksudnya dari situ kan nggak tahu rezekinya di mana, bisa jadi yang di sini ada yang apa nikah gitu kan, jodoh kan nggak Ya, ada yang tahu, bisa jadi amin. yang apa satu kerjaan kan nggak ada yang tahu, karena kan kita kan ini kan belajar itu karena memang niat kita sendiri, karena kita memang suka gitu kan, kita Betul. mau karena kita suka gitu kan. Nah mungkin aja ntar bisa satu project bareng kayak gitu, jadi ya dijagalah, maksudnya silaturahimi jangan sampai setelah kelas ini udah bubar gitu ya, kenalan aja satu sama lain, bisa jadi kan klub gitu satu sama lain, kayak gitu aja sih dari gua. Betul, betul. Thank you nih dari Lid nih. Sangat sangat mencerahkan kita ya. Oke. Oke, mungkin terakhir nih dari pesan pesan dari speaker nih. Mungkin dari Karipan dulu pesan dari speaker nih. Oh, itu udah Boleh. baru datang tuh. Waduh, ini baru datang nih Udah jagoan kelar kita. udah datang perbanget. Nggak apa-apa. Mumpung dia nggak ngelewatin pesan dari kita. Boleh Pan, boleh Pan. Duluan, Ban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya nggak banyak juga nih yang mau gue sampaikan ya buat kesan-kesan ini. Tapi intinya aja ya, yang paling jadi inti, gue berterima kasih banyak banget ke kalian semua karena udah hadir gitu ya. Dari awal sampai akhir ini. Terus fokus, dengerin kita, menghargai kita juga di sini. Gue juga mau minta maaf banget nih kalau misalnya ada penyampaian yang emang kurang jelas. Emang orangnya kayak gini ya, kalau ngajar agak kurang jelas juga, kadang suka gugup atau kesulitan. Ya tolong maafin dah ya kalau sikap-sikap kayak gitu ya. Misal kalau ada kesalahan juga dalam pembuatan materi, gue juga minta maaf banget sebesar-besarnya. Tapi gue pastiin deh yang udah gue sampaikan ke kalian itu adalah usaha terbaik gue sih. Ya, mungkin dari gue itu aja. Oke, mantap banget nih emang nih Kariban nih. Oke, mungkin kalau dari saya ya pesannya buat kalian semua tetap semangat nih. Karena ini first class ya dari GDSC, masih banyak lah tahap-tahap yang kalian bisa ikutin kelas-kelas lain. Dan itu tetap konsisten. Ya, mungkin aja kelas lain itu bisa lebih seru atau lebih apa, tapi ya dikonsistenin lagi supaya apa? Supaya bisa datang terus nih. Ya, supaya kelasnya juga rame dan bisa kenalan tuh. Tadi kan Lid bilang tuh siapa tahu kan jodoh ya kan kalau kenalan. Nah, itu coba kalian explore lagi nih ke kelas-kelas lain ya. Jadi jangan ngikut ini aja. Oke, karena kenapa kita bukanya banyak kelas gitu ya? Itu karena apa namanya? Supaya kalian tuh bisa nge-explore diri kalian sendiri itu lebih jauh, nggak cuma satu bidang aja gitu. Dan emang walaupun kalian disuruh pilih 2 role, tapi di sini itu kita bisa belajar semuanya, nggak cuma dari 2 role itu aja gitu. Nah, terus buat pesan khususnya nih buat yang ML gitu, mungkin banyak yang nanya dari kemarin kayak belajar ML dari mana kayak gitu-gitu. Nah, intinya ya kalau buat kalian mau belajar sesuatu itu ya pertama harus niat dulu. Terus intinya itu minat, terus sama jangan nyerah aja. Kalau udah nemu error atau tiba-tiba aduh nggak enak dah ini dah. Nah, itu udah buang jauh-jauh dah kayak gitu-gitu, buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Intinya ikut aja terus, ya udah coba dulu. Kalau misalnya gagal coba dulu, atau enggak kalau misalnya emang udah capek banget gitu ya belajar ML, ya udah istirahat aja dulu bentar. Ntar lanjut lagi belajar ML gitu. Ya, mungkin itu aja sih. Semangat. Nah, tuh nemu error ada Stack Overflow, slow aja. ya. Banyak kok, banyak. Nah, oke. Mungkin itu kali ya terakhir. Terus juga sama mau ngucapin juga nih gue terima kasih ke teman-teman semua yang udah hadir dari pertemuan dari week 1 sampai week keempat ini. Tetap semangat. Oke, mungkin terakhir kita sebelum penutupan kelas sebelum penutupan kelas nih kita foto bareng dulu kali ya. Terakhir. Ayo, boleh nih on cam semuanya nih. Yuk kita on cam yuk. Jangan lupa pakai background ini ya, khusus nih background GDS-nya nih. Oke.
Yuk teman-teman, yuk kita on cam. Kita foto terakhir nih, foto session. Siapa lagi nih? Julfa, Kuku, Amar, Virgi, Agni, Anggita. Ikutnya nih. Oke, udah cukup kali ya. Pas banget nih, 25 orang nih. Oke, 20 orang. Oke, kita formal dulu ya. Formal dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekarang bracket. Tuh bracket ya. Bracket Biasa dulu ya. deh. Gak apa-apa. Nggak bisa. Pakai kaki. Jangan. Tuh bracket. Aduh ini satu bracket dong. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Yuk tuh bracket ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi thank you banget nih buat teman-teman ya. Siapa aja nih? Sigit, Sipa, Anggita, Paujan, Farhan, dan lain-lain nih. Semoga tetap semangat ya buat ngejalanin kelas berikutnya. Oh ya, terus pengumuman nih, mungkin ingetin lagi. Project masih ada, itu terakhir hari Jumat ya. Itu buat sertifikat completion kalian. Dan nanti untuk sertifikat completionnya itu mungkin untuk penyerahannya nanti kita akan kabarin lagi infonya, penyerahannya kapan. Nah, untuk video itu nanti video-video record itu bisa kalian lihat ya di YouTube. Buat kalian belajar-belajar lagi kalau misalnya emang mau ngulang-ngulang tentang Explore ML. Terus sama mungkin info aja nih kalau ada yang milih ML sama UI UX. Nah, buat kelas minggu besok nih bakal ada pembukaan kelas dari UI UX kelas ya. Ya lihat ya. Nah, tuh buat yang UI UX atau dari ML juga nggak masalah, itu ikut aja boleh ya. Jadi buat besok itu udah kelas UI UX. Oke, mungkin itu aja